adik-adik. Yuk sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapin hati kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. I've got the joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy down in my heart,
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Apa kabar pemirsa? Dikabarkan Raja Tampan yang terpilih atas desakan paksa dari masyarakat tidaklah memimpin dengan baik. Bisa jadi dikarenakan terpilih karena paling tampan dan paling baik bentuk tubuhnya di antara banyak laki-laki di bangsanya, membuat si tampan ini memimpin dengan seenaknya sendiri. Dan bagaimanakah nasib pemerintahan yang dipimpin si Tampan dengan sembarangan? Akankah ia seterusnya dipercaya menjadi seorang raja? Ataukah akan dicari pengganti untuk menyadarkan si tampan ini bahwa dia sudah tak lagi pantas menjadi raja?
Bersama saya, Meliska Johana. Dan saya, Diana Tri Agustin. Inilah Battle Investigasi. Dikarenakan ketidaktaatan si tampan yang menyakiti hati Allah, maka Allah mencari raja baru yang akan memerintah bangsa. Tetapi, dengan akan dipilihnya raja baru, si tampan tetaplah tidak pernah diturunkan atau dicopot dari jabatannya sebagai raja. Aneh, tapi nyata. Si tampan tetap menjadi raja, tetapi raja baru yang akan dipilih dan akan diakui sebagai raja yang sah di mata Tuhan Allah. Itulah keinginan Tuhan Allah dengan maksud agar si tampan yang gagah itu merasakan kalaulah Tuhan Allah benar-benar memarahinya. Tuhan mengirim Samuel ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja dari antara anak-anaknya Isai. Ketika mereka lewat di depan Samuel, Samuel berkata, "Tuhan tidak memilih satupun di antara mereka. Apakah kamu punya anak lelaki lainnya?" "Ada yang paling muda," jawab Isai. "Tetapi dia sedang mengurus domba." "Bawa dia kemari," kata Samuel. Ketika Daud datang, Tuhan berkata kepada Samuel, "Berdiri dan urapi dia. Inilah orangnya." Maka Samuel mengangkat tanduk berisi minyak urapan dan mengurapi Daud di depan saudara-saudaranya. Membingungkan. Setelah seluruh pemuda gagah dari antara anak-anak Bapak Isai menghadap di depan Nabi Samuel, tiada satupun dipilih oleh Allah. Ternyata Allah lebih memilih si bungsu, anak Bapak Isai yang tidak masuk hitungan pikiran Nabi Samuel, di mana pekerjaannya hanyalah menjaga kumpulan domba. Justru dialah yang terpilih. Begitulah, apa yang dilihat Allah bukanlah yang dilihat manusia. Manusia melihat rupa dan penampilan, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Demikianlah seorang raja baru dipilih Allah, bukan karena keren tidaknya, namun karena ketulusan hatinya di mata Tuhan Allah. Saya Diana Tri Agustin dan Meliska Johana. Sampai berjumpa pada penelusuran Battle Investigasi lain waktu. Nah, adik-adik semua, teman-teman, kita udah lihat battle investigasi bagaimana Tuhan akhirnya memilih Daud. Teman-teman, Tuhan itu melihat hati kita, bukan cuman penampilan kita, bukan cuman perawakan kita, keriting rambut kita, hitam putih kulit kita, tapi Tuhan lihat hati kita.
Maka dari itu, walaupun Saul orangnya itu ganteng sekali, keren, badannya gagah, tetapi ketika tidak taat, Tuhan memilih orang lain yang hatinya setia, nurut sama Tuhan. Tuhan maka itu mencari, dia pilih salah seorang anak dari Bapak Isai. Tapi Tuhan tidak pilih yang namanya Eliab, yang anak pertama yang begitu gagah, begitu keren. Tuhan malah pilih Daud yang kerjanya cuma gembala domba, yang kerjaannya dipandang sebelah mata. Tetapi Tuhan pilih karena Tuhan tahu Daud punya hatinya hati yang setia kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu juga teman-teman semua, adik-adik di rumah, Tuhan ingin kita semua, anak-anak Tuhan memiliki hati yang setia, yang taat sama Tuhan. Bukan cuman pengen pakai baju yang keren, yang penting ganteng, rambutnya bagus, kuncirnya keren. Tapi Tuhan pengen punya anak-anak Tuhan semua taat, nurut, baca firman Tuhan, berdoa, nurut sama orang tua, nggak ngelawan. Ketika disuruh bikin PR, langsung nurut bikin PR. Ketika disuruh pulang jangan main, langsung pulang jangan main. Itu anak-anak yang Tuhan senangin. Bukan anak-anak yang HP-nya paling bagus, kameranya paling canggih, main gamenya paling jago. Tuhan gak butuh itu. Tuhan butuh anak-anak yang hatinya taat dan setia. Teman-teman, hari ini kakak mau ngajak teman-teman kita semua komitmen. Sama-sama kita mau jadi anak yang hatinya hanya mengarah kepada Tuhan. Yang hati isinya itu Tuhan, bukan yang lain-lain. Karena kalau ada yang lain, kalau ada yang game di hati kita, kalau ada kenakalan di hati kita, Tuhan gak bisa masuk ke hati kita. Tuhan mau hati kita itu full semuanya untuk Tuhan. Gak ada ke kanan, gak ada ke kiri, semuanya menghadap kepada Tuhan. Oke, kakak mau ajak anak-anak semua, adik-adik semua, kita semakin taat di dalam Tuhan. Nah teman-teman semua, sekarang kakak ajak mari kita buka Alkitab kita. Kita mau hafalkan ayat hafalan hari ini dari 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman hafalkan ya, karena Tuhan tidak melihat fisik kalian, tidak melihat penampilan kalian, tapi Tuhan ingin melihat hati kita semua. Oke, teman-teman, mari kita lipat tangan sama-sama, tutup mata, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan hati kami yang bersih, bukan cuma penampilan kami, bukan cuma rupa kami. Kami mau Tuhan hati kami bersih karena Engkau telah membersihkan hati kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu supaya kami diselamatkan. Kami mau menjaga hati kami tetap bersih, kami mau menjaga hati kami tetap mengarah kepadamu, bukan kepada yang hal-hal yang lain yang tidak penting Tuhan, yang fana Tuhan. Tetapi kami hanya mau memandang kepadamu saja. Bantu kami Tuhan, ajar kami, bimbing kami, dan sertai kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas
Kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Pandemi, kapan ya berakhirnya? Nanti liburan kenaikan kelas, pengen jalan-jalan, gak bisa. Aha! Dicari anak-anak untuk bergabung dalam pasukan elit Kesera-Sera. Kalau kamu sudah tergabung dalam pasukan keren ini, kamu akan dikirim ke kerajaan tanpa waktu. Dan bersiaplah menghadapi raja masa depan. Ada petualangan seru yang menyenangkan dan bisa kamu pilih loh. Tanggal 5-8 Juli 2021. Cepatlah mendaftar, mulai tanggal 6-20 Juni 2021. Penasaran? Telepon dulu aja. Aku tunggu kalian ya, Battle Kiddos, anak-anak pemberani kepunyaan Tuhan Yesus. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Susan. Kali ini kita akan membuat aktivitas yang sesuai dengan firman Tuhan tadi. Adik-adik tadi sudah mendengar kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan Yesus melihat hati. Karena itu hari ini kita akan membuat aktivitas yang ada hubungannya dengan firman Tuhan tadi. Hari ini kita akan membuat aktivitas seperti ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas hari ini adalah 1 buah buffalo, 1 buah kertas HVS, penggaris, pensil, krayon atau pensil warna, bolpen atau spidol, lem cair, staples, dan gunting. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membagi 2 kertas HVS menjadi 2 bagian. Kita akan lipat kertas HVS-nya seperti ini. Nah, setelah dibagi 2 seperti ini, kita akan potong kertas HVS-nya. Kakak akan langsung seperti ini ya. Kita akan memotongnya menjadi 2 bagian. Oke, setelah terpotong menjadi 2 bagian, kita simpan dulu bagian yang pertama. Nah, sekarang adik-adik bisa mengukur kertas HVS ini menjadi masing-masing 1,5 cm, 1,5 cm.
Dari ujung sampai ujung sini adik-adik ukur masih 1,5 senti, 1,5 senti sampai ujung lagi ya. Di bagian bawahnya adik-adik juga ukur kembali 1,5 senti, 1,5 senti dari ujung sampai ujung. Nah, adik-adik akan mendapatkan ada titik-titik di atas yang berjarak 1,5 senti, 1,5 senti, dan yang di bawah juga sama, jaraknya 1,5 senti, 1,5 senti sampai ujung. Lalu kita akan menggaris, menghubungkan titik-titik dari atas, titik atas dan titik bawah. Kita hubungkan ya. Kita garis dengan lurus supaya ketika kita nanti mengguntingnya, kita bisa mengikuti garis yang sudah kita buat ini. Nah, lakukan dari ujung sampai ujung, kita hubungkan semua titik-titik atas dan titik-titik yang tadi di bawah. Nah, setelah terhubung titik atas dan titik bawah dengan garis seperti ini, kita akan mengguntingnya sesuai dengan garisnya. Adik-adik hati-hati ketika memakai gunting ya. Kita akan gunting satu persatu garisnya. Kita ikuti sesuai dengan pola garis yang sudah kita buat. Kita lakukan semuanya ya adik-adik, kita gunting semua garis yang sudah kita buat. Kalau misalnya nanti adik-adik ada yang salah, tidak apa-apa, adik-adik bisa mengulanginya. Tadi kan kita masih ada satu bagian kertas HVS yang belum kita lakukan pengukurannya. Adik-adik bisa mengulang di situ. Kalau ternyata, wah ternyata aku salah, gak apa-apa, kalian bisa mengulangnya kembali. Lalu kita gunting sesuai dengan garisnya. Terus sampai selesai. Oh iya, kalau misalnya adik-adik di rumah tidak memiliki kertas HVS, boleh memakai kertas yang lain ya. Memakai kertas buku yang sudah tidak terpakai juga boleh. Kalau tidak ada kertas buffalo juga tidak apa-apa, adik-adik pakai yang ada di rumah saja. Jadi bebas ya, kertasnya boleh dari apa aja yang adik-adik miliki di rumah.
sudah terpotong. Tadi setelah adik-adik mengguntingnya, adik-adik akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita kumpulkan dulu menjadi satu. Kita kumpulkan, kita rapikan sehingga dia sama antara ujung dengan ujungnya. Setelah kita gabungkan menjadi satu, kita sudah ratakan, sudah rapikan, kita lipat menjadi dua. Kita lipat menjadi dua. Ya, seperti ini. Ya, setelah kita lipat menjadi dua, jangan dipotong ya. Nah, setelah ini kita pisahkan kembali. Tetapi kita karena tadi sudah kita lipat, kita akan mendapatkan kertas yang sudah ada bekas lipatannya. Nah, bekas lipatan ini akan menjadi acuannya kita untuk kita menggabungkan ujung yang sebelah kiri dengan ujung sebelah kanan. Kita gabungkan di atas yang tadi lipatan tengah. Sampai dia berbentuk seperti ini adik-adik. Terlihat ya. Nah, untuk menggabungkan ujung kiri dan ujung kanan ini kita akan menggunakan staples. Setelah adik-adik lipat ke bagian tengah seperti ini, adik-adik tarik keluar, lalu kita staples. Lalu kita masukkan kembali sehingga kita akan memiliki bentuk hati seperti ini. Kita akan ulangi untuk semua kertas yang tadi kita sudah lipat menjadi dua. Oke, kita akan lipat kembali ini ujung dengan ujungnya. Kita akan lipat kembali ujung dengan ujungnya seperti ini. Lalu kita setelah seperti ini kita tarik keluar. Kita staples dulu. Lalu kita kembalikan lagi sehingga kita mendapatkan kembali bentuk hati. Diulang untuk semua kertas yang tadi sudah kita gunting dan sudah kita lipat menjadi dua. Nah, setelah adik-adik tadi mengguntingnya, adik-adik akan mendapatkan banyak bentuk hati seperti ini. Nah, kita kumpulkan dulu hati-hati ini di satu tempat. Nah, kita akan mengambil dulu kertas buffalo. Di kertas buffalo ini kita akan menggambar batang pohon. Adik-adik pasti bisa menggambarnya ya. Kita akan menggambarnya. Kita gambar batang pohon ya. Kita akan gambar batang pohonnya. Setelah itu kita akan warnai dengan krayon berwarna coklat. Adik-adik boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan spidol yang ada di rumah adik-adik, boleh adik-adik gunakan. Kita akan warnai dengan warna coklat. Nah,
Jika menggunakan kertas buffalo, pasti ada ini ya, bagian yang tidak terkena crayonnya. Adik-adik menggunakan pensil warna boleh. Kita warnai batang pohonnya dulu ya. Oke, adik-adik boleh mewarnai sampai rapi. Nah, setelah kita warnai, kita akan mengatur hati yang tadi kita buat menjadi daunnya. Daunnya berbentuk hati nih. Nah, kita akan atur, adik-adik bebas mengaturnya. Semuanya kita pakai ya yang tadi kita buat untuk menjadi, gak harus hatinya menghadap ke atas semua, gak apa-apa. Adik-adik atur sampai dia berbentuk bunga yang daun-daun yang rimbun di pohon ini. Kita atur sampai dia daunnya seperti daun yang rimbun. Kalau misalnya adik-adik, wah kak, saya kurang hati-hatinya, pohonnya kurang rimbun. Nah, adik-adik tadi bisa mengulangi membuat hati-hatinya dengan menggunakan setengah bagian kertas HVS yang tadi belum kita gunting. Kita ukur kembali dari awal, kita ukur dulu 1,5 cm, 1,5 cm, kita garis, kita gunting, lalu kita bentuk hati lagi. Jadi adik-adik bisa penuh daun berbentuk hatinya. Nah, ini sudah rimbun nih pohonnya. Nah, setelah adik-adik atur pola di dalam atur daun berbentuk hati ini, kita akan menggabungkannya dengan menggunakan staples kembali. Nah, adik-adik caranya begini. Adik-adik lihat nih, adik-adik, oh saya sudah pas nih. Saya sudah pas bentuknya, saya mau gini aja kak, bentuk daunnya, oh boleh. Nah, setelah itu adik-adik gabungkan antara hati yang satu dengan hati yang lain dengan menggunakan staples kembali. Nah, seperti ini ya adik-adik, supaya dia tidak berubah posisi, dia tetap seperti pola yang seperti adik-adik mau. Nah, adik bisa staples ya, sehingga dia tidak bergoyang-goyang ke sana ke sini, dan akan memudahkan adik-adik ketika adik-adik mengelemnya
ke kertas buffalo. Jadi adik-adik bisa lakukan adik-adik staples sampai semuanya menjadi satu bagian. Nah, sambil di staples adik-adik sambil rapikan sesuai dengan tadi yang adik-adik mau bentuknya. Hati-hati ketika menggunakan staples ya. Nah, kakak rapikan lagi supaya bentuknya tadi sesuai yang kakak mau juga tadi. Nah, kakak akan terus gabungkan sehingga dia menjadi satu kesatuan. Supaya ketika kita mengelemnya akan lebih mudah. Kita staples ya semuanya supaya dia tidak sana kemari. Staples semuanya sampai dia terhubung ya satu dengan yang lain. Nah, ini sudah terhubung satu dengan yang lain adik-adik. Seperti ini. Jadi nanti kita mengelemnya lebih gampang. Nah, setelah adik-adik menghubungkan semuanya menjadi satu ini, kita akan mengambil lem uhu cair. Kakak memakai lem uhu cair. Kita akan taruh lemnya di setiap bagian sisi dari hati ini ya, setiap bagiannya. Bagian pinggirnya sini kita beri lem uhu cair. Semuanya agar dia bisa menempel dengan sempurna. Kita beri lem. Kak, saya tidak punya lem uhu cair, saya punyanya yang lain. Boleh dipakai. Ya, jadi tidak harus pakai ini, tidak perlu. Yang ada di rumah saja adik-adik bisa gunakan. Kita lem semuanya, setiap sisinya kita lem. Lemnya tidak perlu terlalu banyak ya adik-adik, nanti dia terlalu banyak, nanti dia banjir kemana-mana. Oke, kalau sudah kita lem semua bagiannya. Oke. Sampai ikut nempel ini. Nah, setelah semuanya kita lem,
Kita balik. Nah, kita taruh kembali sesuai pola yang tadi kita sudah atur. Apakah seperti ini? Nah, adik-adik tekan-tekan dengan pelan-pelan ya, supaya karena ini kita pakai kertas HVS, dia lebih gampang untuk terkoyak, sehingga kita tekan-tekan dengan pelan-pelan. Wah, ini ada yang kakak belum ini. Sebentar ya. Nah, lakukan dengan pelan-pelan. Pelan-pelan sehingga dia bisa menempel. Nah, sekarang daun berbentuk hatinya sudah menempel di batangnya. Setelah kita menempelkan daun berbentuk hati ini di pohonnya, kita akan di sisi sebelah sini dan sebelah sini kita akan menulis ayat hafalan. Tadi kalian sudah dengarkan ayat hafalannya? Kita mau tulis kembali di sini biar adik-adik mengingatnya. Ayat hafalan kita dari 1 Samuel, adik-adik bisa tulis di sini ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Isinya apa? Kita tulis di sebelah kanan. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, setelah adik-adik menuliskan ayat hafalan dan isinya, kita akan menghiasnya. Adik-adik bisa memakai krayon warna hijau untuk membuat rumput-rumput di sekitar pohonnya. Kita warnai lagi ya. Seperti ini. Kalau adik-adik mau, Kak, saya mau tambah hiasan yang lain, boleh tidak? Boleh adik-adik. Adik-adik boleh tambahkan apa? Misalnya di sini, oh ada kupu-kupu, Kak, hinggap di daun berbentuk hatinya. Boleh adik-adik mau tambahkan, awan-awan di sini. Boleh ya. Jadi begitu adik-adik aktivitas kita hari ini. Jadi ingat ya, kalau Tuhan Yesus itu melihat hati kita.
Terima kasih adik-adik sudah mengikuti aktivitas hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang udah kami dengar pada hari ini. Biar firman Tuhan bisa masuk dalam hati kami, bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan firman Tuhan sehari-hari dimanapun kami berada. Di rumah, saat kami pergi-pergian, kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai terus keluarga kami, kesehatan papa, mama, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelian. 1 Samuel 15 ayat 2b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih, dadah. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. Bye-bye. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Samuel 55 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel
15 ayat 22b. Amin. Bye. Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih, amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Bye-bye. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. God bless you. Bye-bye. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 2b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Taat lebih baik dari korban. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b.
Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dadah. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Terima kasih. 1 Samuel pasal 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Terima kasih. Bye. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. Amin. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Makasih. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. God bless you. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Terima kasih. God bless you. Bye-bye. Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya
mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin.